Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Demak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, 17 Agustus 2024. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kali pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Kali kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka eksaminasi budaya positif calon guru penggerak oleh Ibu Dwi Harmasari dan Ibu Lulus Setianingsih. Adapun susunan acara pada pagi ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili; ketiga, paparan materi budaya positif oleh Ibu Dwi Harmasari; keempat, paparan budaya positif oleh Ibu Lulus Setianingsih; dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab bersama. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan umur kita pada pagi hari ini acara berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Heru Rahmianto SPD. Kepada Bapak Heru Rahmianto SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Rumsari dan Bu Lustianingsih, yang saya hormati peserta kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif, diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Demak. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi dalam rangka salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMP 1 Demak. Yang kedua, salam kita berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita jadikan suri tauladan dan kita nantikan syafaatnya hingga kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, serta kegiatan diseminasi, yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak Bu Dwi Rumsari dan Bu Lustianingsih pada hari ini melaksanakan diseminasi atau pengimbasan salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak kepada teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Demak. Kami ucapkan terima kasih, harapannya kegiatan ini nanti bisa tidak hanya sekedar pengimbasan untuk beberapa guru yang ada di sini. Harapannya nanti pengimbasan ini bisa berdampak lebih luas lagi pada teman-teman yang lain yang hari ini mungkin ada kegiatan yang kedepannya bisa kita tularkan lagi ilmu-ilmu yang lain. Tidak hanya sekedar kegiatan budaya positif, mungkin kegiatan pendidikan yang lain, materi-materi yang lain bisa didiseminasikan ke teman-teman. Kita ketahui bersama pendidikan guru penggerak banyak sekali ilmu-ilmu yang memang Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini perlu mendapatkan ilmu juga dari kita, ya. Nanti yang lain juga sama untuk bisa tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga kegiatan ini benar-benar tidak hanya sekedar ruang tugas, tetapi juga memang benar-benar memberikan kegiatan yang memang bermakna dan berdampak bagi yang lain. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Titip saya dapat titip pesan dari Bapak Kepala Sekolah, semoga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dwi Rumsari. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya atas waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif bagi saya untuk modul 1.4 yang harus saya lakukan untuk pemigasan kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai untuk paparan materi, izinkan saya untuk melanturkan, untuk mengucapkan satu pantun untuk panjenengan semuanya. Nanti cakepnya ya, satu saja, jangan usah dua kebanyakan. Burung dara, burung merpati, terbang rendah di atas kuali. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya melakukan presentasi. Baiklah, saya akan memulai presentasi untuk kesempatan ini. Diseminasi budaya positif untuk modul 1.4. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ada speaking untuk Bapak Ibu semuanya. Clue-nya adalah perhatikan warna, bukan tulisannya. Kita akan berlatih untuk mengembalikan konsentrasi kita yang tadi setelah kita berpanas-panas ria mengikuti upacara, kita kembalikan konsentrasi kita terlebih dahulu. Untuk speaking yang pertama, saya ulangi lagi untuk clue-nya adalah perhatikan warna, bukan tulisannya. Paham ya? Yang pertama, Bu Ririn dulu, monggo Bu Ririn. Clue-nya adalah perhatikan warna, bukan tulisannya. Coba Bu Ririn dulu. Bukan tulisannya. Untuk soal yang pertama, Bu Ririn. Untuk yang pertama, merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Clue-nya adalah perhatikan warna, bukan tulisannya, Bu Ririn. Bu Ririn konsentrasinya ayo dikembalikan dulu. Ayo bukan tulisannya. Iya. Hijau, kuning. Oke, besoknya coba kalian sebenarnya dulu aja. Sebenarnya mungkin konsentrasi Bu Ririn masih belum 100% ya Bu. Masih tadi terlena dengan upacara tadi. Semangatnya Bu Ririn, ya aplaus untuk Bu Ririn dulu. Clue-nya Bu Ririn diperhatikan. Perhatikan warnanya, bukan tulisannya. Oh, warnanya bukan tulisannya. Ya Bu Ririn, hijau, hitam, kuning. Oke, betul sekali untuk Bu Ririn. Konsentrasi Bu Ririn sudah kembali 100%. Next, Bu Tami, mic-nya bisa digeser ke Bu Tami. Bu Tami, pojok sebelah kanan bawah. Merah, kuning, biru. Oke, merah, kuning, biru. Betul sekali Bu. Sekarang Bu Afi, monggo Bu Afi. Untuk yang pojok atas kanan. Oke, pojok atas kanan. Hitam, biru, kuning. Oke, hitam, biru, kuning. Terima kasih Bu Afi. Sudah betul semuanya. Ya, Bu Diva. Oke, Bu Diva. Yang mana Ibu? Yang tengah bawah nih. Yang tengah, yang bawah. Kuning, hitam, biru. Oke, kuning, hitam, biru. Sepertinya ini sudah masuk ini. Ya, ini sudah ada tantangannya. Tadi yang pertama Bu Ririn tadi ya sudah sangat heboh sekali ngomongnya. Satu lagi terakhir, kita berikan. Ini yang mana kira-kira? Yang bawah pojok kiri nih, yang bawah pojok kiri. Bawah pojok kiri. Ini juga tidak ada tantangannya, Bu. Apa? Hijau, biru, merah, sama. Ya, memang sengaja dibuat sama. Memang ada yang sengaja dibuat sama biar nanti ada yang beda dan sama. Oke, terima kasih Bu Mika. Ketika yang untuk SPD kita sudah selesai. Applause untuk kita semua. Kita sudah kembali ke konsentrasi yang 100%. Terutama untuk Bu Ririn, ya Bu Ririn. Sekarang yang slide berikutnya kita sudah masuk ke dalam materi. Sebelum kita mengetahui apa itu budaya
positif, saya akan menggali dulu bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai 3 pertanyaan yang sudah saya tampilkan pada slide di atas. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Susi, bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya, hukuman apa ini? Hukuman secara keseluruhan. Hukuman, baik fisik maupun yang Kalau hukuman fisik menurut saya kurang apa ya? Kurang cocok. Tapi untuk hukuman mungkin yang lebih apa ya? Mendidik itu diperlukan untuk anak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi untuk pendapatnya. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua saja. Yang kedua, pemberian hukuman positif meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah dengan memberikan hukuman yang bersifat positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Silakan Bu Sulis. Menurut saya, pemberian hukuman positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan. Pendapat yang bagus Bu Sulis, terima kasih untuk pendapatnya. Sekarang kita ke pendapat yang terakhir untuk pertanyaan yang terakhir. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kalau menurut Bu Tutut bagaimana? Ya Ibu Aru, menurut saya pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak itu kurang bagus. Karena apa? Karena di sini ketika kita selalu memberikan penghargaan pada anak, otomatis anak akan ketergantungan karena bukan untuk dirinya sendiri, karena ingin meningkatkan bagian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang sangat bagus Bu Tutut, dan saya setuju dengan Bu Tutut karena dengan memberikan penghargaan memang akan memberikan anak motivasinya nanti tidak dari dalam tetapi hanya untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih Bu Tutut. Budaya positif di sini ada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Di sini coba Bapak Ibu baca sekilas. Di situ ada permainan yang judulnya adalah Cobalah Buka. Dari Anda berperan sebagai A dan rekan Anda berperan sebagai B. Anda adalah A. Silakan Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan pasangannya masing-masing. Yang A berarti disepakati dulu ya, mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas yang B, teman Anda atau sebelahnya, cobalah buka tadi genggaman dari teman Anda. Cobalah dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, nanti diberadakan di depan salah satu pasangan. Boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang sudah paham ya dengan instruksi permainan peran kita? Satu pasang silakan maju ke depan. Karena sama Bu Umi ya Ibu ya, Yon Sewu. Silakan Bu Umi boleh bawa sesuatu di genggaman tangan Bu Umi. Nanti bisa dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Bu Umi yang B, misalnya yang A, atau Y? Yuk, silakan misalnya. Oke, bisa dimulai ya Bu
Sarina, Umi? Oke, monggo. Apa itu? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan saya dan akan saya jaga sekuat hati saya. Loh, nggak boleh memaksa, kan ini hak pribadi. Katanya kita friend. Friend, tapi ditukar dengan ini saya kira dengan penuh perjuangan dari saya sampai bisa berjuang mendapatkan ini sangat berharga. Apa hadiahnya? Apa dulu? Tanya apa? Jenengan nawar dulu nanti gitu kalau bisa tapi tetap saya enggak. Coba apa dulu? Enggak. Jadi senengannya sebelah. Saya tetap ingin berpegang teguh pada diri saya ingin menjaga ini. Jalan-jalan. Konsep ini sebanding dengan cara saya mendapatkan ini, nggak sebanding. Sertifikat apa dulu? Siapa? Tanya. Karena berapa luasnya? Oh ada. Itu masih ada tanah yang nganggur itu di depan masjid itu. Luas sekali. Itu kan saya wakaf. Ya, jadi saya tetap menyimpan ini. Enggak, karena ini sudah jadi keyakinan dalam diri saya. Karena mengingat perjuangan mendapatkan ini juga nggak mudah, jadi saya akan menjaganya. Seperti apakah itu? Penting depan seperti kita diciptakan. Terima kasih Bu Umi dan Bu Sarina. Aplaus untuk beliau berdua ya. Berarti dari permainan peran ini kita bisa menyimpulkan seberapa besar kekuatan Bu Sarina dalam memperhatikan atau mempertahankan haknya yang memang benar-benar penting dalam hidupnya. Meskipun di luar sana banyak sekali godaan yang menggoda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rena sama Bu Umi. Di sini juga ada miskonsepsi dari Dr. William Glaser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi Bu Rena dan Bu Umi, di sini yang lebih dewasa adalah Bu Umi J. Berarti tidak selamanya orang dewasa itu punya hak untuk memaksa kepada anak atau orang yang lebih muda. Stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon di situ adalah realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu secara stimulus responnya, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, memberi berpikir menang atau kalah, sedangkan untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari pemaparan Ki Hajar Dewantara tentang disiplin positif, di sini dipaparkan menjadi dua. Yang pertama adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang kedua, menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Beberapa nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Di sini ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Bisa dibacakan, Bu? Nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terima kasih, Bu. Sedangkan yang kedua, itu adalah the seven essential virtues defiant. Untuk the seven essential virtues ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Terima kasih. Untuk yang terakhir, EPO atau Primary Years Program dari PIP ya. Oke, di situ toleransi adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama. Itu adalah beberapa nilai kebajikan. Yang berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosser. Motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin pendapat dari Bapak Ibu semua mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan dari ketiganya? Apa itu hukuman, penghargaan, maupun restitusi? Tulis gitu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu tentang hukuman ditulis. Sekarang bagaimana dengan penghargaan? Sebelum saya buka slide-nya, mungkin Bu Vika. Ya, penghargaan. Ini berarti lawannya dari hukuman tadi. Menurut saya, penghargaan adalah sebuah apresiasi, sebuah hadiah. Jika seorang murid melakukan suatu kebaikan, maka kita memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi. Ini juga kadang-kadang bisa menjadi hal yang positif, tapi kadang-kadang juga bisa menjadi hal yang negatif. Artinya ketika positif, maka anak akan mau berubah,
dengan adanya penghargaan, dia termotivasi, tetapi motivasi ini dari luar. Ya. Ada positifnya juga ada negatifnya. Positifnya tadi adalah sifatnya bisa berubah, negatifnya ini adalah faktor dari luar, jadi tidak dari dalam dirinya sendiri. Begitu Bu Hera. Pendapat yang sangat bagus Bu Rika. Terima kasih untuk pendapatnya. Dan sekarang yang terakhir adalah restitusi. Tutup ya, monggo Bu. Menurut saya Ibu, terkait dengan restitusi itu sebuah cara bagaimana ketika kita menangani anak bisa mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin itu Ibu. Terima kasih karena ini juga bagi saya. Terima kasih Bu Tutut, pendapat panjenengan sudah good sekali. Jadi tadi sudah kita bedakan, kita sudah berpendapat terlebih dahulu apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan semua pendapat yang ibu-ibu berikan sudah sesuai dengan sasaran yang saya inginkan. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi seolah-olah itu hukuman ini datangnya dari satu arah, mungkin dari guru biasanya. Selama kita melakukan pembelajaran di kelas, coba kita refleksi diri. Apakah kita pernah melakukan hukuman kepada anak-anak kita? Pernah ya? Oh, bahkan mungkin sering ya Bu ya. Coba pengalamannya Bu kita sharing. Apakah Bu Umi juga sering memberikan hukuman kepada anak-anak kita? Kita sekalian merefleksi diri ya Bu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Untuk hukuman, terserah saya di dalam kelas itu masih menggunakan, karena bagaimanapun juga kami butuh kedisiplinan, ketertiban ketika di dalam kelas. Ketika anak itu kurang disiplin, kami melakukan hukuman kepada anak walaupun itu ringan. Contohnya ketika di situ kami sudah memberikan tugas di pertemuan sebelumnya, sudah saya ulang, di mana ini tugas seperti berat apa tidak? Tidak Bu. Mereka menjawab seperti itu. Oke. Kalau demikian di pertemuan yang akan datang, tugas ini harus kalian selesaikan. Begitu di pertemuan berikutnya, ternyata mereka ada yang tidak mengerjakan, sehingga kami pun harus memaksa supaya mereka mengerjakan. Dengan cara mereka saya suruh ke depan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Baru setelah selesai, anak itu baru boleh menempati tempat duduknya lagi. Begitu. Itu menurut pendapat saya, hukuman itu bagi saya ya gimana ya? Mungkin untuk ibu-ibu yang baru menggarap itu adalah salah ya. Tapi itu memang perlu saya tegakkan. Kalau kita menggunakan sistem pendekatan dulu, dikasih istilahnya pandangan-pandangan yang lama Bu, kelamaan Bu. Terus begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi untuk curhatannya hari ini. Berarti kita tidak akan bisa lepas dari hukuman untuk anak-anak kita. Dan itu pun kita lakukan karena mungkin sudah di faktor yang paling jengkel, mungkin ya Bu. Jadi mungkin di awal kita juga sudah memberitahu dengan baik-baik, tapi mungkin karena tadi sudah beberapa kali, maka timbullah hukuman dari kita. Tapi tidak apa-apa Bu. Kita next dulu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada penghargaan. Sekarang yang saya tanyakan, tadi setelah hukuman kita lanjut ke konsekuensi. Menurut panjenengan, konsekuensi itu yang seperti apa? Apakah sama dengan hukuman atau mungkin berbeda dengan hukuman? Monggo Bu Susi.
Ya, terima kasih. Untuk bentuk-bentuk konsekuensi. Jadi di sini konsekuensi itu ada kesepakatan antara murid dan guru. Jika kalian tidak taat, kalian akan mendapatkan ganjaran, atau melanggar sesuatu akan mendapatkan hukuman, atau kalau hukuman bukan ya, konsekuensinya, akibatnya seperti itu. Jadi di sini antara guru dan murid itu saling kerjasama, berkolaborasi untuk menciptakan kondisi lingkungan dalam kegiatan pembelajaran itu lebih kondusif. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Berarti di sini sudah bisa kita ambil kesimpulan, kita lebih ke konsekuensi daripada ke hukuman. Oke, Ibu-ibu. Sekarang yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan pendapat dari Gosen tahun 2004. Perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Identitas gagal menjadi identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi murid kita. Sedangkan untuk konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Tapi memang harus terjadi. Dan yang terakhir, di restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu adalah hukuman. Jadi kalau kita memberikan hukuman, anak yang pertama pasti akan merasakan tadi sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Dan ini pun sering terjadi di anak-anak kita, tapi kadang kita guru tuh gak merasakan. Kadang kita memberi hukuman ke anak, mungkin anak akan teringat sampai dia tua nanti, tapi kalau guru, alah sudahlah, berlalu aja. Dan itu pun saya rasakan itu. Jadi bagaimana saat rasanya kita mendapat hukuman dari guru dan sesuatu itu yang menurut kita sudah benar tapi masih disalahkan, dan kita sudah berusaha untuk meminta maaf pun masih dicuekin. Itu sesuatu hukuman yang menindas di dalam hati dan sampai tua pun gak akan pernah terlupakan. Jadi dari situ kita akan belajar ternyata hukuman itu segitunya ya, segitu menyakitkan di hati untuk anak-anak kita. Kemudian untuk dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi perbedaannya jangka waktunya pendek kalau konsekuensi, karena tadi sudah disepakati bersama. Jadi sudah ada kesepakatan di kelas antara guru dan murid, maka jangka waktunya itu lebih pendek daripada hukuman. Kalau tadi hukuman mungkin jangkanya sampai tua mungkin gak akan terlupakan. Tapi kalau konsekuensi sudah kita buat bersama-sama, maka jaraknya pun akan terasa tidak begitu berat, beda dengan hukuman. Sedangkan untuk waktunya, untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya untuk korban mendapatkan keadilan. Untuk yang konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan untuk restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bedanya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah ada pada slide tersebut. Sekarang saya akan minta bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya dari masalah atau ya yang sudah saya tuangkan pada link virtual di sini. Bu Sulis bisa minta tolong di share linknya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada 7 pertanyaan atau 7 kejadian yang menurut Bapak Ibu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi.
Tadi kita sudah belajar dulu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Sekarang kita lihat pada kasus yang pertama. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Langsung ada tanda centang biru. Next, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pertanyaan yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kita lihat apakah hukuman? Oke, good. Next, pertanyaan yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Kita lihat apakah konsekuensi. Oke, sudah jos berarti ini. Pertanyaan yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Good. Terakhir, pertanyaan yang ke-7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Kita lihat hukuman. Hukuman. Berarti ini pun sering kita lihat di anak-anak kita ya. Sering bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi penggunaan atau hukuman dan konsekuensi dalam menyelesaikan atau dalam menebak suatu masalah. Berikutnya, setelah tadi hukuman konsekuensi, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tentunya kita sebelum masuk di kelas, di awal kita masuk kelas, kita sebagai wali kelas terutama ataupun sebagai guru mapel, biasanya kita selalu membuat keyakinan kelas di kelas kita. Tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ada tahapannya. Tahap yang pertama, persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Itu adalah tahapan yang pertama. Jadi kadang kita tidak memperhatikan tahapannya ya. Kadang kita, ayo kita buat keyakinan kelas. Coba apa? Nilai kebajikan yang ada dalam diri kalian, silakan dicatat, dituangkan di dalam sticky note. Langsung nanti kita tempel-tempel untuk nilai-nilai kebajikannya. Dari nilai kebajikan baru kita sepakati untuk keyakinan kelasnya. Tapi ternyata untuk membuat keyakinan kelas di sini ada tahapannya. Untuk tahapan yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Tahapan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka untuk diubah menjadi kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor.
Tahapan yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Terkadang kita selesai, ya udah langsung kita tulis, kita buat keyakinan kelas tanpa kita meninjau ulang apa yang sudah dicurahkan oleh anak-anak kita. Tahapan yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Kenapa kok keyakinan kelas tidak terlalu banyak? Kalau terlalu banyak nanti anak susah untuk melakukannya, terlalu kebanyakan. Susah mengingatnya juga. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas, tidak langsung kita tempel saja, ternyata harus ada tanda tangan anak-anak. Yang terakhir, tahapan yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Dengan tujuan apa? Supaya bisa dilihat anak setiap saat dan setiap waktu. Jadi mereka nanti bisa selalu mengingat apa yang sudah mereka buat tentang keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan untuk disayang dan diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan untuk bebas. Apa itu kebutuhan untuk bebas? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. 5 kebutuhan dasar ini memang menjadi kebutuhan kita yang benar-benar harus kita lakukan. Yang pertama adalah yang paling survival, itu yang nomor 1. Sekarang untuk 5 kebutuhan dasar, di sini saya ada link Padlet. Bapak Ibu bisa mengisinya dulu. Pertanyaan yang pertama adalah dibaca tertulis kemudian dijawab. Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Menurut saya itu merupakan kesenangan. Kesenangan, betul ya? Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Pertanyaan yang kedua, ini kamu. Oke, pertanyaan yang kedua. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Menurut saya, ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Karena si anak ingin bebas, ingin bersenandung, ingin bergerak. Dia bukan tipe anak yang diam, duduk. Terima kasih Bu Dika, semuanya sudah betul. Pertanyaan yang terakhir, coba Bu Salena, tadi belum ya? Pertanyaan yang ketiga yaitu menyetir mobil itu seru. Menurut saya itu merupakan kebutuhan akan kesenangan oleh anak, karena anak butuhkan sesuatu yang happy. Jadi dengan menyetir mobil menurut dia itu seru, jadi termasuk kesenangan.
kebutuhan akan kesenangan. Oke, terima kasih untuk Bu Sulis, Bu Vika maupun Bu Sarena. Jawabannya sudah betul semuanya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia sudah kita pahami dengan baik. Yang terakhir ini mungkin posisi kontrol, masih ada satu restitusi ya. Posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ada posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi kelima posisi kontrol yang sudah kita laksanakan di kelas, menurut Bapak Ibu semua, posisi kita sebagai guru, apakah kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silahkan pendapat saja deh. Bu Susi mungkin posisikan diri Anda sebagai seorang guru dengan 5 posisi kontrol yang sudah ada di sini. Oke, terima kasih. Untuk posisi kontrol ini, untuk kegiatan kemarin ya, kegiatan anak-anak kemarin, posisi kontrol ini saya sebagai manajer. Jadi anak itu akan berbuat sesuatu, akan tetapi saya tidak ikut-ikutan. Jadi mereka silakan berkarya, mau menghias kelasnya seperti apapun, sudah dikasih tahu batasannya harus seperti ini, dan saya tidak akan memaksakan anak untuk melakukan ini harus seperti ini, tidak. Tapi mereka berkreasi. Jika mereka tidak mau mengontrol kelasnya sendiri, ya nanti mereka akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Seperti itu kemarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Bu Susi. Nanti sudah menerapkan 5 posisi kontrol yang terbaik. 5 posisi kontrol tersebut, yang paling terbaik adalah posisi manajer Bu Susi. Aplaus untuk Bu Susi. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, di sini ada yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mau melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran kita, yang pertama kita adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan segitiga restitusi mungkin kita secara tidak sengaja atau secara tidak kita sadari kita sudah melakukannya di kelas, terutama saat kita membantu anak memecahkan masalahnya. Mungkin kita bisa sharing masalah apa yang mungkin Bapak Ibu temui di kelas yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan atau mengimplementasikan segitiga restitusi. Bumi ya, moga Bumi. Ketika anak tidak disiplin, contohnya ketika ada pembelajaran, pada saat pembelajaran ada anak itu mengganggu temannya misalnya. Nah, sehingga kelas ini tidak kondusif lagi. Nah, ketika itu saya panggil anak itu, ya saya menyadari mungkin pembelajarannya ini kurang menyenangkan sehingga anak itu bosan, atau memang karena fokus konsentrasi anak itu mempunyai jangka waktu tertentu sehingga pada saat itu dia itu sudah fokusnya sudah lain. Saya panggil, kemudian saya tanyai, kenapa kamu melakukan hal itu? Dulu ibu juga seperti itu, ya. Itu berarti wajar. Tapi kalau mau ya, ketika ini nanti kalau kita misalnya kamu sedang asik belajar, kemudian ada temanmu mengganggumu, gimana? Ketika kamu main game katakan ada temanmu yang ganggu, gimana perasaan? Ya tentunya ya tidak mampu. Kalau begitu, kalau kamu mengganggu teman yang lain bagaimana? Kalau begitu dia juga tidak suka. Kalau demikian gimana keputusanmu? Ya,
kalau saya tidak ketemu lagi Bu. Gitu. Terima kasih Ibu Umi. Aplaus untuk Bu Umi dulu. Tanpa kita sadari, ternyata dari kasus yang Bu Umi tadi sudah ungkapkan, Bu Umi sudah menggunakan segitiga restitusi. Mulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sampai dengan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mungkin tambah satu lagi, kita bisa tambah satu kasus lagi. Apa yang bisa kita, atau mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam membantu anak kita, anak didik kita dalam memecahkan masalahnya. Anak kita misalkan sering terlambat ke sekolah di jam pertama terutama, maka kita sebagai seorang guru harus bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah tersebut. Coba kita sharing dengan masalah anak kita yang sering terlambat ke sekolah dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, seperti apa yang bisa kita lakukan. Kita tulis dulu dan terus buktikan dua apa. Menurut saya, ketika ada anak yang terlambat, kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat pada waktu itu. Kalau misalkan memang dia punya alasan tertentu yang bisa kita maklumi, oke lah, tidak apa-apa. Tapi kalau memang dia sudah terbiasa dengan perilaku terlambatnya itu, kita bisa memberikan kembali lagi ke kesepakatan kelas di awal yang telah kita buat. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis. Aplaus untuk Bu Sulis. Berarti di sini Bu Sulis sudah menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Mika coba. Masih kasus yang senada dengan tadi yang dijawab oleh Bu Sulis ini. Ketika anak telah bersekolah, maka yang pertama kali kita konfirmasi ke anak dulu, kenapa dia bisa terlambat. Jadi kita stabilkan identitas dulu, kita tanyai dulu, kenapa kamu terlambat, alasannya apa. Nanti si anak akan berikan jawaban. Nah dari jawaban ini tentu kan dia punya alasan. Dia punya alasan, misalnya, Bu, bangun saya kesiangan Bu. Kenapa bisa bangun kesiangan? Nah, kita tanyakan lagi. Oh, tadi malam saya tidurnya jam 12 Bu. Kenapa bisa tidur sampai jam 12? Nah, kita tanya dulu, kita dapatkan informasi dulu. Nah, kalau sudah, kemudian langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Oh, Bu itu juga dulu pernah seperti itu. Orang itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, namun dari kesalahan itu kira-kira apa yang bisa kita perbaiki? Misalkan, coba kalau supaya kamu tidak terlambat, maka sebaiknya bagaimana? Oh, berarti mungkin saya seharusnya tidak tidur terlalu malam ya Bu. Nah, dari situ kita bisa ngobrol baik dengan anak-anak, mengatakan supaya dia punya ide sendiri bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir tadi adalah apa Bu? Ya, mengaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat, bagaimana bunyinya kita kaitkan lagi. Begitu Bu Helen? Komplit answer diberikan. Berarti sudah just soalnya. Sudah dari tahapan segitiga restitusi, mulai dari validasi tindakan sampai terakhir dengan mengaitkan dengan keyakinan. Jadi ketiga, langkah-langkah dalam segitiga restitusi berarti sudah kita pahamkan dan kita akan bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas ataupun di sekolah. Sesi kita untuk diseminasi telah berakhir. Terima kasih atas waktu kesempatan yang panjenengan harus pulang, tetapi hanya menunggu memenuhi undangan saya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak sekali yang tidak terhingga kepada panjenengan semua. Sebelum saya akhiri diseminasi pada siang hari ini, saya punya satu pantun penutup untuk panjenengan semuanya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi